Baik, puji nama Tuhan, kita berkumpul setelah liturgi dan setelah kita berbuka puasa. Kita berkumpul siang hari ini, kita akan belajar sedikit tentang apa yang diimani dan diajarkan dan juga dipraktekkan di dalam iman Allah. Jadi kita harus secara lengkap. Jadi kita menyampaikan, kita belajar iman, ajaran iman, tetapi di satu sisi kita juga mempraktekkan iman itu supaya iman itu benar-benar menjadi iman yang hidup, iman yang bertumbuh, iman yang berbuah, bukan hanya iman sebagai suatu konsep intelektual. Karena iman yang dipahami hanya sebatas rumusan-rumusan di dalam akal pikiran atau konsep intelektual itu tidak akan pernah membawa orang kepada kenyataan keselamatan. Karena hanya konsep yang tidak menghasilkan apa-apa yang akan hilang kalau orang itu mati atau orang itu lupa. Tetapi kalau iman itu dihidupi, maka kehidupan iman itu dapat dilihat oleh orang yang menyaksikannya, orang yang mendengarkan. Dan akhirnya dengan iman itu kita bisa menyelamatkan orang lain. Nah, ini kadang menarik. Jadi dengan keimanan kita kepada Kristus yang bisa diterapkan, yang harus diterapkan, maka kita pun bisa menjadi pancaran daripada Kristus yang menyelamatkan orang lain. Karena manusia itu dijadikan menurut gambar Allah. Allah itu adalah pencipta, maka manusia pun tanda kutip juga pencipta. Walaupun manusia menciptakan bukan dari ex nihilo, bukan dari yang tidak ada menjadi ada. Manusia menciptakan dari yang ada ke dalam bentuk yang lain. Tetapi Allah dari yang tidak ada menjadi ada. Sementara Allah itu adalah sang juru selamat. Dengan demikian manusia pun bisa menjadi juru selamat bagi orang lain. Sebagaimana yang sudah Kristus sendiri sampaikan bahwa para rasul itu telah diberikan kuasa dari tempat mati ini, memberitakan Kristus yang mana hanya di dalam namanya lah keselamatan itu ada. Jadi melalui umat percaya, kita pun bisa menjadi juru selamat bagi orang lain. Itulah kenapa kita belajar iman ortodok itu lengkap, bukan hanya sebagai konsep pikiran, konsep akal, tetapi juga sebagai kehidupan. Dan dengan kehidupan itulah iman kita benar-benar teruji dan benar-benar nyata di dalam kehidupan. Baik, pada siang hari ini kita akan memulai membahas suatu topik yang kelihatannya simpel, kelihatannya sederhana, tetapi kalau tidak dipahami seringkali juga menjadi suatu pertanyaan, khususnya umumnya pada orang-orang yang baru menjadi orang ortodoks. Dan kadang pun saya jumpai orang yang sudah lama jadi ortodoks pun masih mempertanyakan hal ini. Tetapi alangkah baiknya memang perlu dijelaskan, perlu disampaikan supaya kita semua paham. Yaitu tentang jam-jam sembahyang harian. Sembahyang harian di dalam Kristen ortodoks. Itu dari mana asalnya? Apa yang menjadi pokok pikiran atau gagasan utama di dalam setiap jam-jam sembahyang itu? Dan nilai-nilai apa yang sedang kita hayati di dalam jam-jam sembahyang itu? Ini perlu disampaikan supaya Bapak Ibu yang baru juga bisa paham. Juga yang sudah lama bisa mengingat kembali apa yang sudah pernah mungkin disampaikan. Nah, di dalam Alkitab kita bisa menemukan adanya ketika Daniel itu di dalam pembuangan di Babel. Dia dikatakan berdoa setiap hari, sujud berlutut menghadap Yerusalem di atas kamar lotengnya. 3 kali. Nah, menariknya adalah Daniel itu dibawa ke Babel sebelum bait Allah dihancurkan oleh Raja Nebukadnezar. Itu paling tidak sekitar 15-20 tahunan sebelum kehancuran Yerusalem. Nah, pada waktu Daniel itu menghadap ke Yerusalem, dia berdoa 3 kali sehari. Entah pada saat itu bait Allah masih ada atau sudah hancur, kita tidak tahu. Karena kita tidak mendapatkan kronologi pada saat Nabi Daniel itu berdoa menghadap Yerusalem itu tahun berapa. Tetapi kita bisa melihat di situ bahwa Daniel itu menghadap ke bait Allah di Yerusalem. Dan dia berdoa 3 kali sehari. Nah, doa 3 kali sehari ini adalah doa harian di dalam masyarakat Yahudi pada umumnya. Erev, with Bokir, with Sokorayin. Erev itu petang, Bokir itu pagi,
dan Sokornayun itu tengah hari. Jadi 3 kali. Nah, sementara di dalam kitab Mazmur kita menemukan bagaimana Raja Daud menulis 7 kali sehari aku berseru-seru kepadamu atas perbuatan-perbuatanmu yang ajaib. Nah, di situ ada 3, di situ ada 7. Pertanyaannya, yang mana? Kalau praktek harian di dalam orang Yahudi kan 3, tapi kalau di sini ada 7. Itu bagaimana? Seringkali kita ada mungkin di antara kita yang bertanya-tanya hal seperti itu. Tapi kita akan membahas di sini supaya Bapak Ibu memahaminya. Nah, di dalam lingkaran liturgis dari agama Yahudi, itu harus kita pahami ada namanya korban. Korban, yang mana setiap hari ada persembahan korban, khususnya bagi mereka yang umat Yahudi yang berbuat dosa. Mereka mempersembahkan kambing, domba, dan sebagainya. Kalau yang sampai orang-orang yang memang miskin, biasanya burung tak ukur. Dua burung tak ukur dipersembahkan. Nah, semua jam-jam itu pada dasarnya adalah terkait dengan praktek korban ini. Jadi yang menjadi doa-doa di dalam masyarakat Yahudi jam-jam sembahyang itu adalah terkait semuanya dengan korban bagi Allah. Yang mana di dalam keyakinan mereka, korban itu adalah sarana sebagai sarana keselamatan, sarana penebusan, sarana pengampunan dosa. Jadi korban di dalam masyarakat Yahudi, di dalam agama Yahudi, itu terkait dengan penebusan dan keselamatan. Jadi bukan korban hanya sekedar bakti sosial atau itu, atau korban perasaan, bukan seperti itu. Tapi korban sarana keselamatan, sarana penebusan. Jadi ini pemahaman tentang korban yang harus kita pahami. Dan di dalam setiap korban itu selalu ada perjanjian yang ditetapkan. Oke, Pak Hendrik ingatkan ya waktu kita belajar tentang PL kan? Di dalam perjanjian lama kita menemukan banyak sekali korban. Pertama yang dilakukan oleh Habil, lalu dilakukan oleh Nuh, kemudian Abraham, dan seterusnya. Lalu ada Ayub juga, di mana di setiap korban itu selalu ada perjanjian yang ditegakkan. Jadi ini makna penting sejarah perjanjian lama kita harus tahu detail. Jadi korban itu harus dimaknai ada suatu perjanjian yang mana di dalam pemahaman iman Kristen perjanjian demi perjanjian yang diadakan melalui korban ini itu adalah progressive revelation, pewahyuan yang sifatnya progresif. Jadi satu demi satu pernyataan itu dibuka. Maknanya ini kenapa dilakukan ini? Ketika lu korbannya apa? Tentang tidak akan membinasakan bumi di mana. Lalu Abraham panggilan. Lalu berikutnya dan akhirnya di dalam perjanjian lama itu terkait dengan korban itu dengan bait Allah. Bait Allah sarana penebusan dan keselamatan. Ini makna penting yang harus kita pahami tentang korban inti di dalam perjanjian lama. Jadi jangan pernah melepaskan pengertian, pemahaman korban di dalam perjanjian lama dari penebusan keselamatan. Dan kerangka inilah yang dibawa terus sampai kepada perjanjian baru, digenapi di dalam pribadi Kristus. Itulah kenapa di dalam ibadah ortodoks itu pusatnya adalah pada perjamuan. Karena di dalam perjamuan kudus kita menikmati, melihat, menyaksikan kembali misteri kehadiran Kristus. Yang mana di dalam perjamuan terakhir itu, yang mana kita ulangi. Bukan berarti Kristus dikorbankan, ya ini pemahaman yang salah. Martin Luther di dalam masa reformasi memahami di waktu itu, menganggap bahwa ketika Gereja Roma Katolik mempersembahkan Ekaristi, dia memahami seakan-akan Kristus dikorbankan lagi. Padahal tidak ada yang namanya Kristus dikorbankan lagi. Kristus itu telah diperjuangkan satu kali untuk selama-lamanya. Bukan setiap kali kita menyelenggarakan perjamuan itu, ketika Roma mengatakan inilah tubuhku, inilah darahku, lalu Yesus dikorbankan lagi, bukan. Tetapi kita melihat di dalam apa yang kita ingat ini, kita kenang ini, yang disebut sebagai dalam bahasa Inggris anamnesis. Itu kita melihat bahwa kuasa penebusan itu
sarana rahmatnya itu datang melalui sarana roti dan anggur yang kita terima. Jadi kuasa keselamatan itu kita terima melalui roti ini dan anggur ini. Jadi bukan Kristus dikorbankan. Makanya di dalam ibadah ortodoks itu pusatnya perjamuan kudus, yang mana kita diingatkan dan kita mengingat kembali karya Kristus yang telah mati 2000 tahun yang lalu demi penebusan dan keselamatan. Jadi apa yang di dalam perjanjian lama bicara tentang kurban itu tetap diteruskan di dalam perjanjian baru sebagai sarana penebusan dan keselamatan. Hanya bedanya kalau di dalam perjanjian lama kurban itu harus dilaksanakan setiap saat kalau orang berbuat dosa. Itulah membedakannya. Sementara Kristus korbannya adalah korban yang sudah final, korbannya sudah lengkap penuh. Tidak ada pengorbanan kedua setelah Kristus yang menggantikan Kristus atau melengkapi dia. Jadi dari sini harus kita pahami dulu landasan dasar daripada ibadah ortodoks. Sementara kalau di dalam saudara-saudara Protestan, pusat ibadahnya adalah pada khotbah, pemberitaan, kerikma. Apakah gereja ortodoks dengan memandang perjamuan kudus sebagai pusat ibadah, apakah mengabaikan kerikma ini? Atau dalam bahasa Latin, oratio? Tidak. Gereja ortodoks tidak pernah mengabaikan kerikma atau oratio ini. Tetapi oratio atau kerikma ini, pemberitaan ini, adalah sebagai sarana supaya apa? Supaya umat itu diingatkan kembali. Umat itu di kendaraan di-turn up lagi. Diingatkan tentang apa yang sudah dikerjakan oleh Kristus. Makanya kita membaca tulisan para rasul, kita membaca Injil. Injil adalah segala sesuatu yang dikerjakan dan diperbuat oleh Yesus, sebagaimana yang sudah dikatakan oleh Lukas. Injil Lukas kemudian dilanjutkan di dalam kisah para rasul. Lukas mengatakan telah menulis segala sesuatu yang telah diajarkan dan diperbuat oleh Yesus. Jadi oratio atau kerikma di dalam gereja, ya kita umumnya sebut sebagai khotbah atau homili. Itu adalah pemberitaan pesan rasulia, pesan para rasul. Jadi makanya di dalam gereja ortodoks kalau sampai ada pemberitaan yang tidak terusat kepada pemberitaan iman rasulia, itu bukan ajaran. Jadi tidak pernah dan tidak boleh ada pemberitaan lain selain pemberitaan rasulia. Apa yang dikerjakan, apa yang diperbuat Yesus bagi gerejanya, dan apa yang telah diajarkan oleh Yesus kepada para muridnya dan dihidupi oleh gereja. Itu saja yang diajarkan di dalam homili ortodoks. Jadi homili dalam gereja pun itu penting. Dan gereja ortodoks tidak pernah memisahkan antara ini homili sendiri, khotbah sendiri, perjamuan ini tidak. Semua itu punya bagiannya masing-masing. Dan kalau kita membaca di dalam tulisan dari Alexander, dan juga diulangi oleh Origenes, walaupun Origenes itu banyak tulisannya yang polemik, tetapi mereka mengajarkan bahwa di dalam khotbah itu kita pun bisa mengalami pengudusan. Entah caranya bagaimana, enggak ada yang tahu. Tetapi realita pengudusan yang benar-benar dapat terlihat oleh panca indera dan dirasakan, dialami benar-benar secara penuh dalam panca indera kita adalah melalui sakramen perjamuan tubuh dan darah. Jadi di sini kita belajar tentang dasar daripada ibadah adalah pada Kristus. Jadi ibadah kita adalah ibadah yang sifatnya kristosentris, sifatnya kristologi, dan dasarnya adalah Kristus. Bukan yang lain. Nah kemudian kalau kita melihat bahwa liturgi ibadah kita adalah bersifat kristosentris, maka sembahyang hariannya pun juga sifatnya kristosentris. Ibadah Yahudi 3 kali dan 7 kali itu, dan 7 waktu itu, sifatnya adalah pada korban. Kita pun sama pada korban, tetapi korban itu dinyatakan dipenuhi di dalam Kristus. Banyak. Nah, tradisi yang dilestarikan dari agama Yahudi yang dijalankan sembahyang 3 kali itu, atau yang 7 kali itu,
diteruskan oleh gereja. Pertama-tama para rasul itu tetap mengikuti jam-jam sembahyang dan mengikuti doa-doa yang seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi pada umumnya. Yang pertama adalah orang Yahudi itu ketika doa-doa jam sembahyang mereka akan mengucapkan namanya berkat. Doa-doa ningnya gitu. Barat ata Adonai Elohim alam. Tapi jelang kau harus bersyukur dia dengan Abraham misalnya potensi prosesnya. Lalu di situ ada doa-doa panjang, isinya adalah doa-doa untuk menguduskan nama. Yang mana akhirnya di dalam gereja ini pengudusan nama Allah ini dilestarikan dan diubah sebagai yang kita kenal sebagai doa Trisagilun. Allah Maha Kudus Wasana, Tuhan Akal Menidus, Hasan dan Akal. Allah. Nah, doa-doa ini, doa berkat ini akhirnya disebut dengan nama bahasa Ibrani namanya doa untuk menguduskan nama Allah. Itu kidus. Dan kidus ini dilakukan sebanyak 3 kali dalam besar. Nah, kata kidus itu sejajar dengan bahasa Ibrani agios. Dan karena agios ini dilakukan 3 kali, 3 dalam bahasa Yunani itu adalah tres atau tem. Nah, dari sini Bapak Ibu bisa melihat asal usulnya dari mana. Kadis yang dilakukan atau kidus yang dilakukan sebanyak 3 kali ini dilakukan oleh gereja dalam bahasa Yunani menjadi tres dan agios. Akhirnya istilah disebut kaisarkia. Jadi kita bisa melihat bagaimana kerangka dan tingkah Yahudi itu kelihatan di dalam gereja ortodoks. Walaupun bahasanya kita tidak menggunakan lagi bahasa Ibrani. Gereja purba menggunakan bahasa Yunani. Kemudian kita terjemahkan dalam bahasa kita menjadi doa Trisuci. Maknanya sama tanpa berubah. Karena apa? Iman Kristen itu tidak terkunci lagi kepada bentuk suatu bentuk eksklusivisme seperti orang-orang Yahudi yang harus dalam bahasa Ibrani. Bahkan di dalam kitab Apokrifa Yahudi, kalau salah kitab Yobel, itu mengatakan bahwa bahasa Ibrani itu bahasa surga. Jadi di surga itu omongnya bahasa Ibrani. Itu kita tidak percaya seperti itu, Pak. Kita meyakini bahwa Ibrani bahasa surga, makanya dipakai untuk penulisan perjanjian lama. Berarti Allah itu hanya sanggup satu bahasa saja, tidak bisa dalam berbagai bahasa. Jadi kalau begitu Allah tidak maha kuasa atau hanya bisa bahasa Ibrani. Sementara Allah itu adalah Allah bagi semua umat manusia tanpa kecuali. Jadi itulah kenapa artinya ibadah di dalam gereja purba yang pertama-tama dominan bahasa Yunani diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Ada bahasa Syria, bahasa Koptik, bahasa Latin, bahasa Armenia, dan seterusnya. Nah, sementara sembahyang-sembahyang ini yang tadi adalah berakar dari iman Judaisme, agama Yahudi, sekarang dimaknai dengan bentuk yang landasannya pada Kristus. Memang kalau kita melihat di dalam sejarah gereja, bentuk jam-jam sembahyangnya itu memang sudah terpelihara. Tetapi isi doanya itu masih spontan. Orang-orang Kristen itu masih spontan. Dan akhirnya di dalam gereja kita itu menggunakan tradisi Antioquia. Akhirnya oleh Basilius Agung ditabelkan, diformalkan. Itulah yang menjadi teks sembahyang harian kita pada hari ini. Makanya kalau kita melihat teks sembahyang kita itu banyak sekali doa-doa dari Jana Suci Basilius Agung. Yang mana corak kristologinya begitu kuat. Kalau kita melihat di dalam Orologion, saya lihatkan di Orologion. Ada 7 kali jam sembahyang di sini. Sembahyang jam pertama, jam ketiga, jam ke-6, jam ke-9, sembahyang senja, sembahyang malam. Nah, 7 jam sembahyang ini, 7 jam ini, itu terkait dengan juga dengan sistem korban agama Yahudi. Boleh Pak Enjet bisa mereview lagi ya, karena saya sampaikan di Full. Nah, orang Yahudi itu pada pagi-pagi buta, mereka bangun. Pagi-pagi buta, sebelum fajar menyingsing saat masuk gelap, mereka bangun para imam ya. Jadi para imam Yahudi itu setiap hari ada jadwal penyelenggaraan korban. Dan di jadwal
Hari ini siapa, hari itu siapa, hari itu siapa. Nah, di dalam agama Yahudi, imam yang mempersembahkan dapat jatah mempersembahkan korban pada hari itu, dia diwajibkan berpuasa sehari penuh sampai korban itu selesai diselenggarakan. Nah, dari sini Bapak Ibu bisa melihat mengapa umat Ortodoks sebelum menerima perjamuan Tuhan berpuasa. Romonya juga berpuasa, umatnya pun berpuasa. Imam Yahudi mereka mempersembahkan korban pada hari itu yang dapat tugas mereka berpuasa sampai korban itu selesai baru beri mereka makan. Itu yang diteruskan oleh para rasul kepada. Nah, setelah pagi-pagi bangun, mereka akan sembahyang dulu untuk mempersiapkan. Mempersiapkan apa? Mempersiapkan korban untuk hari itu. Mereka harus melakukan penyucian dosa, pentahiran diri, segala macam. Nah, akhirnya kita bisa melihat sebelum Romo melaksanakan proskomedia, apa yang dia lakukan? Pembasuhan tahunan. Jadi Bapak itu bisa lihat ya, bingkai kesinambungannya dengan agama Yahudi itu kelihatan. Walaupun bahasanya mungkin sudah bukan bahasa Ibrani. Nah, kemudian imam-imam itu setelah pentahiran diri, mereka sembahyang pagi dulu. Nah, ini kita itu kan sembahyang jam pertama, matahari terbit, pas sembahyang 3 kali yang Yahudi sembahyang pagi. Lalu mereka akan mulai melakukan untuk upacara korban. Nah, upacara korban ini kalau kita lihat dalam catatannya Flavius Josephus, itu dimulai pada jam ketiga korban ini. Dan di dalam ibadah jam ketiga itu, atau sekitar jam 9 pagi kalau jam kita, itu ada namanya kurban pujian. Jadi itu adalah bacaan mazmur dan doa-doa yang diucapkan untuk menghantarkan korban itu di bait. Lalu kemudian jam ke-6, jam 12 siang, jam ke-9 tadi korban sudah mulai dipersiapkan. Mulai disembelih segala macam kan, sudah mulai disembelih segala macam. Lalu pada jam ke-6, jam 12 siang, korban itu mulai dinaikkan atau diletakkan di atas mezbah, dibakar. Di situ saat dibakar, imam akan membacakan mazmur dan doa. Lalu dibakar, kemudian jam ke-9, jam 3 petang, atau jam 4 petang, sampai jam 3 jam 4. Itu adalah batas terakhir korban harus selesai dibakar. Dan jam itu, imam akan membacakan doa dan mazmur lagi. Kemudian setelah selesai, dibereskan semua kan, tidak boleh ada satu tulang atau lemak yang tertinggal di atas mezbah. Semua harus bersih. Dan dibersihkan, tidak boleh ada yang masih tergeletak di mezbah. Semua harus dibersihkan, dibawa, turun, dan untuk korban dari besoknya lagi. Lalu menjelang matahari terbenam, itu ada doa-doa senja. Yang mana orang Yahudi membaca Mazmur 103. Yang mana kita sembahyang senja juga membaca Mazmur yang sama. Pujilah Tuhan dari jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sangat besar, Engkau berbagai kemekahan, blablabla dan seterusnya. Mazmur yang sama diucapkan baik oleh orang Yahudi juga kita. Itu sebagai bentuk rasa syukur atas apa? Atas orang Yahudi, atas hari yang telah diberikan, atas korban yang telah dipersembahkan, sehingga membawa pendamaian, membawa penebusan, membawa keselamatan. Kemudian pada waktu malam, setelah matahari terbenam, itu pergantian hari, pada waktu malam itu, imam Yahudi yang tadi tugas korban, mereka buka puasa. Dengan apa? Daging korbannya ada. Jadi kalau kita membaca di dalam kitab Imamat, sebagian dari korban itu diberikan kepada para imam untuk menjadi makanan mereka pada. Nah, pada saat mereka makan itu, mereka akan mengucapkan doa-doa dan mazmur lagi pada waktu malam, setelah matahari terbenam. Lalu mereka istirahat, jam 12 tengah malam, imam-imam yang akan bertugas untuk hari selanjutnya, mereka bangun, mereka ke bait Allah. Itulah kenapa di dalam Mazmur 130 kalau nggak salah, mari ya Tuhan yang melayani Tuhan di waktu malam, angkatlah tanganmu, pujilah Tuhan
Tuhan memberkati engkau dari Sion. Itu adalah imam-imam yang bertugas doa. Berikutnya mereka malam hari sudah tengah malam, sudah mereka boleh berdoa untuk mempersiapkan diri untuk paginya. Nah dari sini Bapak Ibu bisa melihat, walaupun doa-doanya secara khusus itu petang, pagi, dan tengah hari, tetapi ada 7 jam yang terkait tidak bisa dipisahkan dari 3 jam itu. Semua berpusat pada korban. Pada pagi-pagi subuh mereka bangun mempersiapkan korban. Pagi mereka berdoa untuk pengudusan dirinya. Lalu jam ketiga mereka mempersiapkan korban dengan membaca doa-doa dan mazmur-mazmur. Pada jam ke-6 sembahyang siang, korban mulai dinaikkan, dibakar dan dibacakan doa-doa dan mazmur-mazmur. Jam ke-9 mereka membacakan mazmur persembahan korban terakhir. Tidak boleh ada lagi yang korban setelah itu. Kemudian setelah itu harus bersih. Jam sembahyang senja mereka mengucapkan rasa syukur. Itulah yang juga dilestarikan di dalam gereja ortodoks. Walaupun korban kita adalah korban Kristus, bukan korban kambing domba turun ukur lagi sampai saat ini. Kita memaknainya secara kristologis. Itulah kenapa kita di dalam sembahyang harian 7 kali itu selalu membaca mazmur, selalu ada doa. Karena mazmur-mazmur ini semuanya terkait dengan korban Kristus. Sebagaimana orang Yahudi membacakan mazmur saat korban itu dipersembahkan. Jadi bisa kita lihat alurnya yang perjanjian yang lama sudah digenapi di dalam perjanjian baru dengan cara pandang yang benar-benar diletakkan pada Mesias yang sudah. Nah itu untuk secara teologinya. Ini secara mendasar, ini secara dasar seperti itu. Jadi Bapak Ibu yang mungkin selama ini hanya mengerti jam pertama itu Kristus bangkit segala macam, itu tidak salah. Tapi di sini saya ingin menyampaikan makna yang lebih dalam dan bahwa secara kesejarahan kita itu kita mewarisi iman perjanjian lama yang telah digenapi di dalam pribadi Tuhan Yesus. Banyak. Makanya setelah kita tahu bahwa kita sudah mewarisi iman perjanjian lama yang sudah genap, jangan ada orang yang kembali kepada yang tidak penuh tadi, menjadi ke-Yahudi-Yahudian. Itu dia meninggalkan yang penuh itu demi yang bayangan. Itu kan sia-sia. Seperti itu sia-sia. Itulah tentang sembahyang harian secara makna teologis. Nah, secara praktisnya saya ingin menjelaskan tentang gerakan-gerakan mendasar. Gerakan paling mendasar adalah tanda salib. Tanda salib itu sudah dikenal di abad pertama walaupun tidak tercatat di dalam Alkitab dan tidak ditegaskan secara rumusan dogmatis. Pertama itu sebagai kode rahasia untuk menandai ini orang Kristen atau bukan. Jadi ada sesama Kristen yang tahu saudara mereka. Jadi ada orang tiba-tiba di pasar gini loh, orang yang bukan Kristen tidak ngerti. Tapi sesama orang Kristen ngerti. Pertama, orang Kristen buat tanda salibnya memang di tanah. Ditulis di tanah, lalu lama-lama di tubuh. Seperti itu. Itu tanda salib, gerakan mendasar. Tanda salib itu digerakkan itu pada saat kita menyebut Allah, menyebut di Allah dan tunggal, kemudian menyebut nama-nama janda suci, misalkan Sang Theotokos atau misalkan Yohanes Pembaptis, melalui doa-doa dari Sang Theotokos misalkan yang kita buat tanda, dan itu juga berlaku ketika berbaca di dalam gereja. Tanda salib dibuat pada saat kemuliaan bagi Sang Bapa Tritunggal Kristus. Itu kita membuat tanda salib. Lalu kita melakukan menenadahkan tangan. Menenadahkan tangan biasanya doa Bapa kami. Bapa kami yang surga bertobat. Lalu ya Sang Tritunggal Maha Kudus dan dalam kami. Itu yang umum dilakukan. Tapi di sini tidak berarti apapun harus saat itu saja kita berdoa menenadahkan tangan. Saat kita memasukkan doa-doa pribadi kita di dalam sembahyang itu, kita mau menenadahkan tangan silakan.
Mas. Jadi kita tahu gerakan-gerakan mendasarnya seperti itu. Membuat tanda salib, menatahkan tangan, kemudian bersujud, berlutut. Kalau ini kembali kepada bersujud, berlutut, membungkukkan badan. Ini kembali kepada kesadaran hati nurani. Jadi jangan maksa orang, kamu nggak gini, nggak jalan. Kalau kita sanggup berlutut, ya kita di semua berlutut, silahkan. Kalau yang terbiasa dengan membungkukkan badan, dia silahkan membungkukkan badan. Kalau terbiasa bersujud sampai kepalanya ke lantai, ya nggak ada masalah. Jangan memaksakan orang harus sama dengan kita. Karena penghayatan iman masing-masing orang itu kan berbeda-beda. Nggak bisa. Apalagi dengan keterbatasan tubuh. Jangan kita memaksakan orang yang punya keterbatasan tubuh harus sama dengan kita. Nah, kalau kita seperti itu, kita nggak beda sama orang Farisi. Jangan hanya menetapkan nilai doa hanya pada gerakan-gerakan ritual semata, tanpa didasarkan pada penghayatan hati yang betul. Jangan ada di antara kita yang itu gerakan-gerakan yang mendasar di dalam sembahyang dan ibadah kita. Tanda salib, menadahkan tangan. Lalu Jum Kudus. Kalau Jum Kudus itu pada awalnya di konteks orang-orang Yahudi itu dilakukan laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, atau setidaknya suami istri dan anak. Jadi suami ke istri, istri ke suami, anak ke ayah, anak ke ibu, itu boleh. Tapi kalau laki-laki perempuan yang bukan pasangannya, tidak. Kalau laki-laki sama laki-laki masih tidak. Perempuan sama perempuan, enggak. Istilahnya kalau bukan kokringnya itu enggak boleh. Kalau dia masih ada hubungan anak orang tua, saudara dengan saudara, kakak adik, itu masih enggak apa-apa. Tapi kalau yang bukan, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan Jum Kudus di dalam gereja purba seperti itu. Istilah yang sama juga dipakai di dalam surat Galatia, yaitu berjabat tangan. Nah, berjabat tangannya di konteks para rasul itu beda dengan kita. Berjabat tangan itu di dalam surat Galatia itu literalnya memberi tangan, bukan berjabat tangan, memberi tangan. Jadi secara prakteknya itu saya kasih contoh, Pak Sopi. Jadi saya kasih contoh berjabat tangan ini di masa para rasul itu di dalam tradisi Semitik Yahudi itu beda dengan kita. Kalau mau dilakukan, monggo, tapi ya jangan dipaksa. Karena kita kan budayanya berbeda dengan mereka. Jangan memaksakan sesuatu budaya yang tidak mudah untuk diterima orang. Jangan menjadi apabila memaksakan dan batu sandungan itu nggak boleh. Kita tentu aja ke Pak Jupi, silakan Pak Jupi. Jadi seperti ini kalau Bapak Ibu supaya bisa lihat ya sekenasnya. Jadi memberi tangan, berjabat tangan di dalam atau cium kudus di dalam masyarakat Yahudi itu biasanya dilakukan begini. Salam gini, saya cium tangannya dia, kemudian dia juga cium tangan saya. Itu laki-laki sama laki-laki biasanya begitu. Itu yang dilakukan kalau di dalam gereja ortodok para imam. Para imam, kalau imamnya banyak, umumnya banyak, ketika mereka melakukan cium kudus, mereka melakukan itu. Biasanya kita akan cium presbiter juga akan cium tangan, saling mencium itu, kemudian akan cium pipi gini, 2, 3. Cium kudus itu. Dalam tradisi orang Yahudi. Beberapa gereja ortodok melestarikan dan ini. Tapi tidak diartikan wajib harus seperti ini. Tapi kita perlu tahu, dalam konteks awalnya, makasih. Dalam konteks awalnya seperti itu. Jadi jangan, nanti kalau ada lihat di video, ada yang seperti itu, nggak usah kaget. Ya memang itu tradisi Semitik seperti itu. Mau dilakukan, silakan, nggak dilakukan, atau seperti berjabat tangan seperti biasa. Kalau orang kita misalkan jabat tangan, terus nepuk pundak itu masalah. Itu kan suatu bentuk perhatian, suatu bentuk kasih kita kepada saudara seiman. Jadi kita tahu batas-batasan mana yang bisa dilakukan secara normatif, tapi tidak didogmakan. Jadi jangan didogmakan harus begitu, enggak. Karena bentuk cium kudus itu yang diperlukan adalah bentuk kasih kita kepada saudara seiman. Nah ini mungkin kajian
saya untuk pada hari ini kita belajar tentang ibadah dan aspek-aspek yang terkait dengannya. Yang mungkin Bapak Ibu ada yang baru pertama kali mendengarkan hal ini, atau ada yang sudah, tapi paling tidak memberikan wawasan kepada kita tentang ini toh tradisi-tradisi yang berkembang dan yang ada di sekitar perjanjian baru. Supaya kita pemahaman kita itu lengkap. Nggak melihat Alkitab itu hanya sepotong. Baca Alkitab hanya sepotong seayat demi seayat itu berbahaya. Akhirnya jadi kita lihat banyak teologi yang tidak jelas pada hari ini. Ya kalau tidak jelasnya spekulasinya betul. Kalau spekulasinya salah, itu kan berbahaya. Bukan hanya bagi kita, tapi bagi orang lain yang mendengarkannya. Makanya kita diajar untuk mengawasi setiap ajaran yang kita terima dan yang kita sampaikan. Supaya tidak ada yang menjadi tersesat dan akhirnya jadi penyesat. Karena Tuhan Yesus sendiri mengatakan celakalah mereka yang mengadakan tulis. Dan bila apa yang kita pelajari itu pada hari ini menjadi sesuatu berkat rohani, pengetahuan rohani yang membawa kita kepada pertumbuhan iman, bahwa apa yang kita hidupi, apa yang kita imani, apa yang kita telah jalankan di dalam ibadah kita adalah benar-benar dilandaskan kepada iman yang sesuai dengan apa yang telah diterima oleh para rasul. Amin. Dengan nama Bapa, Sang Putra, Sang